法！我的万绝幽冥阵，不出3刻，花掉你们！解阵！ Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat semua kan? Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oke, sekarang kita akan bertualang lagi, dengan film seru, yang berjudul, Dinasti Jade. Di mana film ini mengisahkan seorang anak yang menjadi yatim piatu, akibat seluruh penduduk di desanya terbantai oleh utusan iblis. Sehingga ia pun, harus dipungut oleh sebuah perguruan bela diri legendaris saat itu. Di dalam sana pun, dia sering dianggap lemah, namun pada akhirnya, terlihatlah siapa yang terkuat. Namun harus ada tragedi di akhirnya. Dan, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Awal film, dimulai dengan sebuah legenda perguruan bela diri terbesar bernama King Iwan. Saking besarnya, perguruan tinggi Iwan memiliki 7 aliran bela diri berbeda, yang masing-masing diketuai oleh 7 orang guru sakti, yang tinggal di 7 puncak gunung yang tidak berjauhan. Puncak-puncak tersebut bernama, Dazu, Tongtian, Longshou, Fenghui, Chaoyuan, Luoxia, dan Xiaozu. Uniknya, seluruh puncak memiliki murid yang banyak, kecuali satu puncak yaitu, Puncak Dazu. Puncak tersebut hanya memiliki 7 orang murid. Di mana, salah satunya lebih banyak menghabiskan waktu untuk memasak, daripada belajar kungfu. Murid tersebut bernama Xiaofan. Di sana, hampir setiap hari rutinitas seru terjadi di dalam Puncak Dazu, karena murid-muridnya yang terbilang suka bercanda satu sama lain. Bahkan saat menjelang waktu makan sekalipun. Melihat makanan berantakan, sang guru, alias ketua Puncak Dazu, tidak marah, melainkan mengajak murid-muridnya untuk makan seadanya. 香，赶紧开饭！幸亏我早有准备。 Saat itu juga, sang guru bertanya tentang perkembangan kungfu Xiaofan, yang sudah 10 tahun ikut bersamanya. Dengan demikian, ia pun mengetes kekuatan energi milik Xiaofan. Namun, saat itu terlihat Xiaofan tak kuasa menahan dorongan tenaga dalam sang guru. Hingga akhirnya Ling Er, alias anak sang guru, berbaik hati membantu dan menggerakkan, yang lainnya, untuk ikut juga membantunya. Tapi, tentu saja semua bukan tandingan sang guru, yang tanpa susah payah mementalkan semua murid yang membantu Xiaofan. Setelah itu, film ini juga, memberitahukan masa lalu Xiaofan, yang ternyata, 10 tahun lalu, desanya di lembah gunung, mengalami bencana kilat luar biasa. Hal itu diakibatkan oleh pertarungan antara biksu sakti dan utusan Raja Iblis. Mereka bertarung memperebutkan sebuah benda pusaka, berupa manik penghisap darah yang dapat digunakan untuk membangkitkan pusaka tongkat sukma, yang akan menjadi senjata terkuat dan paling setia di muka bumi. Di sela-sela pertarungan, rupanya sang biksu, menitipkan manik penghisap darah pada Xiaofan. Dan pertarungan pun terus dilanjutkan, hingga pada puncaknya tak diketahui secara jelas pemenangnya. Tapi, yang menjadi jelas adalah, keesokan harinya,
seluruh penduduk desa meninggal kecuali 2 anak kecil yang baru saja pulang bermain. Mereka adalah Xiaofan dan Jingyu. Tak lama kemudian, datanglah seorang guru beserta pasukannya dari puncak Dazu. Nah, disitulah cerita awal mula Xiaofan dan Jingyu ikut masuk perguruan tinggi Wang, namun mereka berbeda aliran. Hingga akhirnya Xiaofan dibimbing di puncak Dazu, sedangkan Jingyu berlatih di puncak Longshou. Di tempat berbeda, alias di puncak gunung tertinggi. Ketujuh, guru dari tiap aliran, sedang berkumpul dalam kuil. Di sana mereka sedang berdiskusi tentang turnamen bela diri terbesar. Tradisi perguruan King Yuan yang digelar 60 tahun sekali. Di mana, tiap aliran harus memberi perwakilan sejumlah 7 orang yang akan bertarung, babak demi babak hingga muncul seorang pemenang. Singkat cerita, Xiaofan sekarang sedang diobati lukanya oleh Linger, alias anak sang guru puncak Dazu. Luka-luka yang diterimanya disebabkan karena Xiaofan habis tertangkap basah menyelinap ke puncak Xiaosu, di mana semua muridnya adalah para gadis yang sangat terlatih. Saat diobati, rupanya Xiaofan kegeran, karena selama ini ia memendam rasa pada Linger, yang sebenarnya telah menganggapnya sebagai adik. Keesokan harinya, dalam perasaan galau, ternyata Xiaofan mempunyai teman curhat yang sangat ekstrim. Xiaofan yang dianggap lemah oleh manusia, ternyata punya hati yang tulus dan penuh cinta, hingga ia mampu bersahabat dengan naga raksasa penghuni danau, yang bernama Lingzhu. Dikala galau atau senggang, ternyata Xiaofan sering mengunjungi Lingzun, untuk sekedar memberi makan sambil melepas di pikirannya. Hari pun terus berlalu, suatu ketika, Xiaofan sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ia digigit oleh monyet liar. Nah, saat itulah, kejadian tak terduga menimpanya. Darah yang keluar dari tangannya tiba-tiba membuat manik pusaka penghisap darah, yang diberikan oleh biksu waktu kecil, bereaksi menghisap darahnya. Lalu seketika sebuah benda pusaka pun bangkit, dari kedalaman air. Ternyata itu adalah sebuah tongkat sukma yang terpanggil akibat manik penghisap darah yang aktif. Saat itu juga, 2 benda pusaka tersebut bersatu dan langsung mendatangi Xiaofan, yang hanya bisa diam kebingungan. Kejadian luar biasa itu ternyata, disadari oleh para guru yang khawatir atas fenomena alam yang ganjil. Salah satu guru mengusulkan untuk mengirim sebagian murid-murid mereka untuk mencari tahu, apa yang sedang terjadi. Sedangkan di tempat berbeda, alias di sarang iblis, rupanya Raja Iblis pun juga menyadari hal tersebut. Hingga mereka pun berencana merebut tongkat sakti yang kini dikuasai Xiaofan. Singkat cerita, Xiaofan kembali menjalani rutinitasnya dan melupakan kejadian tersebut. Saat itu datanglah sang guru, yang mengumumkan bahwa sebentar lagi akan digelar turnamen bela diri, dan tiap aliran harus memberi 7 perwakilan, demi membawa kehormatan. Dan saat itu, sang guru penasaran ingin menguji kekuatan Xiaofan. Dengan sigap, para seniornya pun membantu sang guru. Lalu meledek Xiaofan dengan pura-pura mental saat menyerangnya. Tak berselang lama, Jingyu alias teman semasa kecilnya datang. Untuk menyampaikan salam dari puncak Langzhou. Namun melihat Xiaofan diremehkan, ia pun memarahi murid-murid puncak Dazu. Linger yang tak terima pun bertarung dengan Jingyu, tapi kemudian datanglah Qi Hao, alias murid unggulan puncak Langzhou, dan senior Jingyu, yang melerai pertarungan. Lalu meminta maaf pada puncak Dazu, atas kelakuan Jingyu yang terpancing emosi.
Dan, pada akhirnya lonceng raksasa dibunyikan. Pertanda turnamen bela diri terbesar pun dimulai. Seluruh murid dari 7 aliran berkumpul di kuil megah puncak tertinggi. Semua nampak semangat. Namun, mereka jadi makin bersemangat saat murid-murid dari puncak Ciawi datang. Apalagi paling depan ada Lu Saiki, alias murid wanita terkuat dan tercantik yang dimiliki perguruan King Yuan. Kemudian guru tertua menjelaskan bahwa para peserta petarung akan diundi. Namun ada pengecualian, yang mendapat undian nomor 1, maka ia dapat langsung lolos ke babak 2, tanpa bertarung. Pengundian pun dimulai, semua terbang mengambil nomor. Namun tidak dengan Xiaofan. Melihat hal itu, semua murid pun tertawa meremehkannya. Namun, tanpa disangka, saat Xiaofan ingin memungut undian, Lu Saiki dengan sengaja menukarnya, dan menyebabkan Xiaofan mendapat nomor undian 1. Saat itu para murid semakin meremehkannya karena, dianggap hanya beruntung. Sedangkan Lu Saiki sendiri bilang pada Xiaofan bahwa, ia tak sudi jika harus lolos tanpa bertarung. Dengan demikian, semua guru dan murid keluar dari kuil megah menuju arena pertarungan, yang terletak di antara puncak-puncak gunung. Pertarungan dilakukan secara paralel, agar tak membuang waktu. Semua nampak antusias ingin melihat pertarungan Lu Saiki. Namun dalam sekejap, mereka pun pergi karena, Lu Saiki terlalu cepat memenangkan pertarungan di babak awal. Sementara itu, yang lain pun sedang bertarung dengan lawannya masing-masing. Lalu tibalah giliran dari salah satu murid puncak Dazu. Di awal ia nampak hebat, namun, ujung-ujungnya malah sering terjatuh oleh lawan dari puncak Koyang, yang berhasil mengalahkannya. Tak berselang lama, film pun memperlihatkan para guru yang mengumumkan siapa pemenang yang berhak lolos ke babak berikutnya. Dengan demikian, keesokan harinya, dimulailah pertarungan antara Xiaofan dan petarung unggulan dari puncak Chaoyang. Penonton pun sepi karena, lebih memilih menonton pertandingan lain. Apalagi teman-teman satu puncaknya pun justru ikut pergi karena menganggap Xiaofan tak ada harapan menang, dan pertarungan pun dimulai. Awalnya, lawan Xiaofan justru menghibur dan menyemangatinya. Dan Xiaofan pun mencoba sebisa apa yang dapat ia lakukan. Berbekal tongkat sakti, yang nampak seperti kayu biasa. Lawannya pun langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi, yang terjadi. Dan, Xiaofan tak mengerti apa yang terjadi. Namun yang ia sadari adalah, bahwa tongkat tersebut berhasil mengalahkan lawannya. Penonton yang tersisa pun menganggap kalau Xiaofan memiliki jurus telekinesis yang luar biasa. Dan singkat cerita, saat makan malam, sang guru terlihat marah karena seluruh muridnya telah kalah. Namun ia tak menyangka saat Xiaofan melapor, bahwa dirinya menang. Mereka semua pun senang dan bangga padanya. Hingga yang biasa ia menjadi suruhan, sekarang dilayani layaknya seorang ketua. Dan, tanpa terasa tibalah keesokan harinya, di mana Xiaofan harus melawan Jing Yu alias teman masa kecilnya. Jing Yu juga terkenal sudah melampaui beberapa seniornya di puncak Longshou. Nah, saat itu Jing Yu mencoba berbaik hati pada Xiaofan dengan mengatakan, kalau dirinya tidak akan terlalu serius. Dan pertarungan pun dimulai. Dan, pada akhirnya Jing Yu terlihat kesal karena, ia bisa kalah dari Xiaofan yang selama ini dianggap orang-orang sangat lemah, bahkan terbang pun tidak bisa. Semua penonton pun terkaget-kaget dengan kungfu Xiaofan yang dianggap sebagai jurus tingkat tertinggi dalam pengendalian benda. Singkat cerita, pertandingan hari itu pun usai, hingga tersisa 2 peserta sebagai finalis. Yaitu Xiaofan, dan tentunya Lu Saiki, yang memang dari awal sudah diprediksi oleh semua orang.
Dan, yang ditunggu semua orang pun akhirnya tiba. Di mana keesokan harinya Lu Sheki akan berhadapan dengan Xiaofan. Sebelum menghadapi Lu Sheki, rupanya Xiaofan telah membuang tongkat saktinya ke dasar jurang. Karena ia merasa tak layak menang jika tergantung pada sebuah benda. Namun saat keadaannya terdesak hampir kalah, tongkat itu tiba-tiba langsung datang kembali melindunginya, hingga pertarungan pun semakin sengit. Pada puncaknya, ternyata Xiaofan tak tega jika tongkat pusakanya harus menghantam kepala Lu Sheki, begitupun Lu Sheki yang akhirnya hanya menggunakan tangan untuk menjatuhkan Xiaofan. Dengan demikian Xiaofan pun terjatuh, terbaring di tanah dan pertandingan final pun dimenangkan oleh Lu Sheki sebagai perwakilan dari puncak Xiaozhu. Scene pindah di tempat berbeda, terlihat gerombolan murid yang telah diberi misi oleh para guru untuk menyelidiki fenomena alam yang ganjil. Di tengah investigasi mereka, rupanya mereka diserang oleh utusan beberapa raja iblis. Mereka hampir terbantai semuanya, mulai dari bersusah payah melawan pengendali boneka yang mengerikan, lalu berjuang melawan pengendali topi bundar yang sangat lincah tak tertandingi. Kemudian bersusah payah melawan penyihir iblis yang jurusnya aneh-aneh, hingga melawan siluman babi dengan ilmu pedang tingkat tinggi. Dan setelah mereka semua terbantai, datanglah kereta Raja Iblis dari bawah tanah yang menuju tempat turnamen diselenggarakan. Turnamen pun telah usai dan Xiaofan sedang berjalan sendirian. Namun tiba-tiba, ia dicegat oleh kereta kuda, yang tiba-tiba berubah menjadi sosok super sakti alias Raja Iblis, yang tanpa basa-basi langsung merebut tongkat pusaka yang dipegang Xiaofan. Tapi karena sudah menyatu dengan darahnya, tongkat tersebut segera kembali dalam genggaman Xiaofan. Raja Iblis pun belum menyerah hingga pertarungan sengit terjadi antara keduanya. Raja Iblis berambisi membunuh Xiaofan, karena hanya itulah satu-satunya cara agar ia bisa menguasai tongkat sakti sepenuhnya. Namun saat Xiaofan hampir terbunuh, tiba-tiba datanglah pertolongan yang tak disangka, alias seluruh guru datang membantu. Beserta seluruh murid perguruan King Yuan. Seluruh murid pun mengerahkan semua jurus dan teknik untuk mengalahkan Raja Iblis. Segala daya upaya mereka lakukan demi menjaga perdamaian di muka bumi dari para iblis dan utusannya. Kekuatan penuh telah dikerahkan seluruhnya. Namun apa daya, sang iblis begitu kuat sehingga dapat menembus segala formasi penyerangan yang dibentuk oleh para murid. Sayangnya setelah itu, 7 guru besar pun ikut tumbang, yang sebelumnya telah mengerahkan dan beradu kekuatan dengan Raja Iblis, yang melawan mereka seorang diri. Saat keadaan terdesak itulah, Xiaofan langsung datang membantu dengan seluruh kekuatan tongkat sakti. Para guru pun langsung ikut membantu dengan mentransfer ilmu kungfu setiap aliran pada Xiaofan. Sebenarnya cara ini berbahaya, namun, tubuh Xiaofan yang telah di-backup oleh benda pusaka, mampu menampung seluruh aliran perguruan tinggi King Yuan. Hingga pada akhirnya ia berhasil meledakkan aura yang luar biasa hebat, hingga membuat Raja Iblis dan pasukannya sekarat dan kerepotan. Raja Iblis berencana kabur, namun sebelum itu ia mengatakan kalau Xiaofan telah menyerap jurus iblisnya bersamaan saat para guru memasukkan 7 aliran kungfu ke tubuhnya. Dan, ia pun membongkar bahwa sebenarnya, manik penghisap darah adalah benda pusaka kerajaan iblis, dan dengan demikian lambat laun Xiaofan akan berubah menjadi jahat dan menghancurkan perguruan tinggi King Yuan. Setelah itu, Raja Iblis dan pasukannya pun kabur. Tak perlu waktu lama, ucap Raja Iblis ternyata benar. Xiaofan mulai mengeluarkan aura kegelapan,
para guru dengan berat hati langsung menyerangnya. Tapi apa daya, Siofan sudah menyerap seluruh aliran perguruan tinggi. Dengan mudah, ia mengalahkan para guru hingga semua terpental tak berdaya. Sayangnya, saat ia ingin membunuh gurunya sendiri, tiba-tiba Linger datang melindungi ayahnya dengan mengorbankan kepalanya terhantam pusaka iblis. Saat itu, Siofan semakin menggila, dan ingin membunuh Linger. Namun dengan sepenuh hati, Linger menatapnya hingga Siofan mengingat jati dirinya, dan aura kegelapan perlahan mereda. Namun itu tak merubah keadaan, di mana Linger tewas, di tangan Siofan. Salah satu guru mengatakan, bahwa Siofan, cepat atau lambat akan menjadi Raja Iblis. Lalu, salah satu guru, menyuruh Lu Seki untuk membunuhnya. Tapi saat pedang hampir sampai, guru Siofan menahan pedang tersebut lalu mengusirnya, sekaligus mengeluarkannya dari perguruan King Yuan. Padahal saat itu, Siofan sudah siap menerima hukumannya, mumpung dirinya belum dirasuki kembali oleh aura kegelapan. Dan dengan demikian, Siofan pun akhirnya pergi dari perguruan untuk selamanya. Dan film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Sampai jumpa kembali.